Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika, belajar fisika mudah sama adik. Mudah-mudahan Rahmat dijumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini Pak Amade ingin menyampaikan pertama soal materi radiasi benda hitam. Materi ini Pak Amade sajikan dalam hal memudahkan adik-adik mengingat kembali materi-materi dimulai SAM dalam waktu yang singkat dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak peta materi radiasi benda hitam. Materi radiasi benda hitam ini dapat disajikan mulai dari kiri atas mengikuti arah jam-jam, mulai dari hukum Stefan Boltzmann mengenai radiasi kalor. Besar kalor radiasi, besarnya yang Q sama dengan E sigma kali A ditambah 4 kali T. Kecil, di mana E itu adalah koefisien emisivitas untuk benda hitam, besarnya 1. Selanjutnya yaitu pergeseran Wien. Setiap kenaikan temperatur, panjang gelombang maksimum bergeser ke suhu yang lebih tinggi. Dapat tuliskan bahwa lambda M kali T sama dengan 2,898 10⁻³ meter Kelvin, besarnya tetap. Berikutnya yaitu hipotesa Planck yang menyatakan bahwa di atas paket-paket besi yang besarnya E sama dengan H kali F untuk 1 foton, E sama dengan N H kali F untuk N foton. Di sini juga berlaku E sama dengan B kali T, juga berlaku C sama dengan F kali lambda. Berikutnya yaitu dualisme cahaya sebagai bergelombang berlaku C sama dengan F per lambda, momentum foton P sama dengan H per lambda, juga berlaku M per J. Berikutnya yaitu sebagai partikel pada peristiwa efek potong listrik dan efek Compton. Pada efek potong listrik, energi kinetik elektron yang terlepas sama dengan energi foton dikurangi energi ambang sama dengan H kali F min F0. Di sini EK juga berlaku E kali P0, di mana P0 itu stopping potensial, juga sama dengan setengah M P kuadrat, di mana P itu adalah kecepatan elektron. Pada peristiwa efek Compton, panjang gelombang cahaya yang terambur, lambda aksian sama dengan lambda plus H per M kali C kali 1 min cos theta. Jadi begitu adik-adik peta materi mengenai radiasi benda hitam. Selamat menyimak soal-soal berikutnya. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang radiasi benda hitam. Sebuah benda hitam berbentuk bola jari-jari 1 meter memancarkan kalor pada suhu 1000 Kelvin selama 20 menit. Hitunglah besar kalor yang diradiasikan dan daya pancarnya. Ketahui R 1 meter, T 1000 Kelvin, sigma 5,67 10⁸ watt per meter kuadrat Kelvin 4. E 20 menit sama dengan 1200 kon. Kitanya Q dan P. Jawab nomor A. Ingat dari pertama tadi, Q sama dengan E sigma A dipan 4 kali T. Dimana untuk benda hitam E nya 1, masukkan angkanya 5,67 10⁸8 karena bola berluasan 4 pi r kuadrat, 4 pi kali 1 kuadrat kali 1000/4 kali 1200. Hasilnya yaitu 19381,9288 10⁻6 Joule. B dayanya ingat P sama dengan Q per T. 19381,9288,6 Joule dibagi 1200, hasilnya yaitu 16,15 10⁻6 watt atau 16,15 kilowatt. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Sebuah benda hitam memancarkan kalor saat suhunya 27 derajat Celcius, besarnya 10 kJ. Berapa besar kalor yang dipancarkan saat suhunya 920 derajat Celcius?
Dari data yang ada diketahui T1 27 derajat Celcius sama dengan 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Q1 10 kJ sama dengan 10.000 Joule. Q2 27 derajat Celcius sama 273 sama dengan 1.200 Kelvin. Ditanya Q2-nya berapa? Karena satu benda hanya variabel yang berubah, lebih baik pakai perbandingan. Lihat yang kiri bawah, Q1 per Q2 sama dengan sigma A T14 kali T per sigma A T24 kali T. Karena benang hitam ini 1, coret sigma dan A-nya, ganti kecil, sehingga Q1 per Q2 sama dengan 304 per 1254. Hasilnya 1/256. Kalikan silang, Q2 sama dengan 256 kali 10.000 Joule. Hasilnya yaitu 2.560 kJ. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita menyimak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Dua benda hitam berbentuk bola A dan B memancarkan radiasi. Jari-jari benda A adalah 700 kali jari-jari benda B. Dan benda A memancarkan daya 4 kali lebih besar dari daya yang dipancarkan benda B. Tentukan perbandingan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan saat keduanya mencapai intensitas maksimum. Ketahui RA 700 RB, PA 104 KB. Ditanya lambda A per lambda B sama dengan berapa? Jawab P sigma A T pangkat 4. Karena bola A-nya 4 PR kuadrat. Sehingga daya benda A sigma 4 PR A kuadrat TA pangkat 4 untuk benda B. Lihat yang di bawah. Dayanya PB sama dengan E. Ini 1 sigma 4 PR kuadrat 4 PRB kuadrat kali TB kuadrat. Lihat yang kanan atas perbandingan PA per PB sama dengan sigma 4 PRA kuadrat DA per 4 per sigma 4 PRB kuadrat TB per 4. Coret 4P dan sigma. Jadi PA per PB sama dengan RA kuadrat per RB kuadrat kali DA per 4 per TB per 4. Soal PA dan PB 104 per 1 sama dengan 700 RB kuadrat per RB kuadrat kali DA per 4 per TB per 4. Sehingga lihat yang kanan tengah DA per TB sama dengan 1/4711,64 pangkat 1/4 setara dengan 0,145. Dari pergeseran Wien, lambda M kali sama dengan konstan, maka lambda A per lambda D sama dengan C per DA per C per TB. Coret C-nya. Jadi lambda A per lambda B sama dengan TB per TA. Masukkan 1/0,145, hasilnya sekitar 6,9. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan nyimak soal berikut. Sebuah benda hitam memancarkan cahaya panjang gelombang maksimum pada suhu 720 derajat Celcius. Jika konsentrasi Wien 3 meter Kelvin, berapa besar energi foton dan momentum foton yang dipancarkan? Ketahui dari yang ada T 727 derajat Celcius sama dengan 1000 Kelvin. Konsentrasi Wien C 3 kali 10 pengamen 3 meter Kelvin, cahaya 3,8 meter Kelvin, ketebalan Planck H sama dengan 6,626 sama dengan 3 Joule. Ditanya E-nya berapa, P-nya berapa? Jawab A. Ingat, E sama H kali F, di mana F C per lambda, di mana lambda M kali T sama dengan C, sehingga lambda M sama dengan 3 10 per 1000, hasilnya 3 kali 6 meter. Sehingga frekuensinya F sama dengan 3,8 per 3 kali 10 6 sama dengan 10 S. Sehingga lihat yang baris kedua dari bawah, E sama dengan kali F sama dengan 6,626 tambah 34 kali 10 14, hasilnya 6,626 supaya min 20 Joule. Per B, momentum P sama dengan H per lambda.
sama dengan 6,626 sumbu min 34 Joule sekon per 3 kali 10 min 6 meter, hasilnya 2,209 10 per min 23 kg meter per sekon. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal selanjutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan dengan soal yang lain. Pada efek fotolistik, katode dari logam dengan fungsi kerja 2,2 elektron volt disinari cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer. Hitunglah besaran energi kinetik elektron yang terlepas dari stopping potensialnya. Ketahui energi ambangnya 2,2 eV, jadikan Joule 2,2 kali 1,6 10 19, hasilnya 3,52 10 19 Joule. Lambda 400 nanometer sama 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Tanya EK-nya berapa, B pendulumnya berapa. Jawab, EK min energi ambang, yaitu HC per lambda min energi ambang sama dengan 6,626 min 34, 3 10 pangkat 8 per 4,7 min 3,52, 10 pangkat min 11 Joule, hasilnya yaitu 4,9695 min 3,52 kali 10 min 19 Joule. Dapat energi kinetiknya yaitu 1,4495 10 pangkat min 19 Joule. B, EK sama dengan E kali pendol, sehingga pendolnya sama dengan EK per E sama dengan 1,4495 10 pangkat min 19 Joule per 1,6 10 pangkat min 19 Joule. Berat 10 pangkat min 19 nya. Itulah stopping potensialnya yaitu 0,906 elektron volt. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal selanjutnya. Selamat menyimak. Oke, adik lanjutkan nyimak soal yang lain. Sinar X dengan panjang gelombang 0,45 nanometer mengalami hamburan kompon dari elektron bebas dalam karbon. Jika foton dihamburkan pada sudut 60 derajat relatif terhadap sinar datang, berapa energi foton hambur dan berapa persen energi foton sinar X awal yang ditransfer ke elektron dalam hamburan tersebut. Diketahui dari yang ada lambda 0,45 nanometer, theta 60 derajat, H 6,63 Joule sekon, C 308 meter sekon. Ditanya reaksen berapa, B delta I-nya berapa. Jawab, lihat yang kiri bawah, lambda aksen sama lambda plus A per MC kali 1 min cos theta. Lihat yang kanan atas, lambda aksen sama dengan lambda plus A per MC 1 min cos theta. Angkanya lambda aksen sama dengan 0,45 ditambah 6,63 10 min 34 Joule per 9,11 per min 31 kali 3 kali 10,8 kali 10,9 karena kita jadikan nanometer kali 1 min cos 60 setengah. Diperoleh bahwa panjang gelombang cahaya yang terhambur yaitu 0,45 12 meter atau 0,45 12 10 pangkat min 9 meter. Lihat yang tengah bawah, E aksen dengan AC per lambda aksen sama dengan 6,63 10 min 34 per kali 3 kali 98 per 0,45 12 9. Hasilnya yaitu energi foton hambur 44,8 10 pangkat min 19 Joule. B, energi yang hilang delta E sama dengan E min E aksen per E aksen, karena E itu H per lambda, H-nya dicoret, sehingga data I-nya yaitu lambda aksen min lambda per lambda aksen sama dengan 0,4512 min 0,45 per 0,4512 kali 100%, hasilnya yaitu 0,266% atau sekitar 0,27%. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai kita materi dan soal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian dengan semester. Silahkan mencoba soal berikut. Jangan lupa like, komen, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.